Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan simulasi wawancara lamaran kerja dengan posisi customer service di perusahaan Shopee. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia sebagai interviewer 1, dengan rekan saya Ainis Faradila sebagai interviewer 2, Salma Sabila sebagai interviewer 3, dan Amelia Augustin sebagai interviewee. Selamat menyaksikan. Baiklah, selamat pagi kandidat Amelia Agustin, benar? Iya, benar, Ibu. Saya Amelia Agustin. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan sangat jelas, Ibu. Baiklah. Apa kabarnya nih Mbak Amel? Bagaimana pandemi di daerahmu? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Untuk keadaan pandemi di kota saya, Tegal itu lumayan baik. Tidak ada peningkatan kasus yang drastis, Ibu. Alhamdulillah. Kalau begitu, bisa saya mulai ya interviewnya? Iya, Ibu. Baik. Pertama, Anda bisa perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Amelia Agustin. Di tahun 2020 ini, saya genap berusia 20 tahun, dan saya merupakan lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, konsentrasi pendidikan administrasi perkantoran dari Universitas Negeri Semarang. Sekian, Ibu. Hobi apa yang kamu sukai terlepas dari perihal pekerjaan? Untuk hobi, saya suka traveling atau jalan-jalan, tapi berhubung pandemi, jadi saya mengalihkannya untuk belajar desain grafis, Ibu. Baiklah. Hal apa yang menjadi motivasi terbesarmu? Untuk motivasi dalam hal kehidupan, itu adalah orang tua saya. Jadi saya ingin membanggakan orang tua saya dan juga membahagiakan mereka. Nah, Mbak Amel, Sekian. bisa ceritakan nggak nih, Mbak Amel tuh tipikal orang yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lewat analisis SWOT terhadap diri Anda. Ya, kalau saya itu tipikal orang dari mulai strange, saya dapat berbicara bahasa Inggris, kemudian saya orang yang bertanggung jawab, serta saya orang yang cepat belajar. Kemudian untuk weakness, kebetulan saya cukup malas untuk bangun pagi. Tapi saya bisa mensiasatinya dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya di awal. Kemudian untuk opportunities, saya rasa dengan kemampuan saya bisa bersaing dengan banyak orang. Dan kelebihan saya dapat menutupi kekurangan saya. Untuk treat, karena ini customer service merupakan pekerjaan yang cukup bagus, sehingga memiliki cukup banyak pesaing. Seperti itu. Nah, Mbak Amel, menurut Mbak Amel sendiri nih, Mbak Amel itu apakah tipikal orang yang mudah mengalami perubahan mood? Ya, untuk saya sendiri, saya rasa saya cukup bisa mengontrol mood saya. Jadi, saya tidak mudah untuk bad mood ketika ada suasana-suasana penting ataupun yang kurang mengenakan diri saya. Bagus, Mbak Amel. Terus, pekerjaan impiannya apa nih, Mbak Amel? Kalau pekerjaan impian saya itu sebenarnya menjadi sekretaris. Tetapi saya rasa dengan customer service ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran sekretaris karena terdapat aspek komunikasi yang cukup bagus dalam customer service ini. Bisa jadi batu loncatan juga ya, Mbak Amel, untuk karir ke depannya. Iya, Ibu. Terima kasih. Mbak Salma, mungkin bisa dilanjut? Bagaimana gambaran menurut Mbak Amel
tentang di Mbak Amel dalam 4 tahun ke depan? Baik, menurut saya, 4 tahun ke depan, saya akan bekerja sebagai customer service. Kemudian dalam 4 tahun ke depan, saya ingin meningkatkan jenjang karir saya dengan naik jabatan. Seperti itu. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Menurut saya, sepengetahuan saya selama ini, Shopee merupakan platform belanja online terbesar dan terfavorit di Indonesia, khususnya berdasarkan artikel yang saya baca, Shopee sudah diluncurkan sejak tahun 2015, yang sudah mengekspansi pasarnya juga ke Malaysia, Thailand, dan bahkan ke Amerika Selatan, yaitu di Brazil. Kemudian Shopee juga memiliki banyak fitur menarik, serta dapat menggandeng brand ambassador yang terkenal, seperti salah satunya Blackpink pada tahun 2019 kemarin. Apakah Mbak Dan Amel Shopee juga memiliki termasuk banyak promo di tahun 2020 ini ya tentunya. Di 12-12 kemarin juga saya termasuk pelanggan setia dari Shopee. Alhamdulillah. Berarti Mbak Amel juga termasuk pengguna Shopee yang aktif ya Mbak ya? Benar sekali, Ibu. Terus kemudian, mengapa Anda tertarik melamar di perusahaan kami? Kenapa saya tertarik melamar di perusahaan Shopee, itu karena salah satunya saya sebagai customer dari Shopee juga, saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana manajemen dari Shopee itu, serta ingin membantu para customer yang kesulitan ataupun memiliki keluhan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terkait dengan fitur-fitur Shopee-nya tentunya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan kembali oleh Mbak Alicia. Baiklah, jika Anda diterima di perusahaan kami, apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan? Ya, jika saya terima menjadi customer service di Shopee, tentunya saya sudah memiliki pengalaman sebagai customer Shopee. Saya memiliki beberapa keluhan juga terkait dengan Shopee, dan saya dapat juga membantu customer-customer lain yang juga mendapat keluhan, karena saya juga dapat belajar dari manajemen di Shopee ini. Saya ingin bertanya nih, apa yang akan Mbak Amel lakukan apabila terlibat dengan konflik internal dengan rekan kerja? Ya, jika saya terlibat dalam konflik dengan rekan kerja saya, tentunya saya akan menyelesaikannya dengan baik-baik. Yaitu pertama saya akan mendekati rekan kerja saya, kemudian saya akan bertanya kenapa kita berbeda pendapat. Kemudian meminta pendapat dari teman saya, dan juga saya akan memahamkan ataupun bernegosiasi dengan teman saya supaya permasalahan kita dapat terselesaikan dan tetap profesional dalam bekerja di kantor. Apakah Anda bisa memisahkan urusan pribadi dengan urusan kantor? Ya, untuk saya sendiri, saya merupakan orang yang cukup profesional. Saya dapat memisahkan urusan pribadi dengan urusan kantor. Sebagai contoh, saya pernah berselisih dengan teman saya di dalam suatu organisasi yang saya ikuti, tapi kemudian saat ada agenda ataupun program kerja yang terlaksana, saya dapat menunjukkan profesionalitas saya meskipun harus satu tim dengan teman di organisasi saya itu. Terima kasih. Apakah bekerja di bawah?
Mohon maaf, Ibu, bisa diulangi? Apakah Mbak Amel siap bekerja di bawah tekanan? Ya, saya siap bekerja di bawah tekanan karena berdasarkan pengalaman saya mengikuti organisasi dan juga magang, saya selalu bekerja di bawah tekanan dan alhamdulillah hasil kerja saya cukup memuaskan. Terima kasih. Mbak Amel, Mbak Amel Iya, bisa Ibu. menjelaskan tidak ya, menurut Mbak Amel itu pelayanan itu apa sih, Mbak? Menurut saya, pelayanan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, di mana orang lain itu butuhkan. Menurut Mbak Amel, pelayanan yang hebat itu seperti apa? Menurut saya, pelayanan yang hebat itu adalah pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan si pelanggan. Kemudian jika terdapat kendala ataupun permasalahan yang tidak diinginkan oleh pelanggan, kita mencoba untuk memberitahu pelanggan dan juga menengahi jika terdapat masalah yang dialami oleh pelanggan juga. Mbak Amel pernah itu nggak punya pengalaman misal dalam hal melayani seseorang mungkin? Ya, kebetulan saya juga pernah magang di tata usaha Fakultas Ekonomi UNES. Jadi di situ saya melayani mahasiswa-mahasiswa dalam meminta surat. Jadi pengalaman saya terdapat beberapa mahasiswa yang salah dalam mengisikan NIM ataupun nama, kemudian saya konfirmasi dengan sistem yang ada di UNES. Kemudian untuk saat pemberian suratnya, saya mengkonfirmasi lagi kepada mahasiswa yang membutuhkan surat tersebut bahwa terdapat kesalahan dan harap jangan diulangi di kedepannya. Seperti itu. Ya. Mbak Amel, kira-kira respon Mbak Amel ketika misal ada seorang, misal customer nih, tanya sama Mbak Amel, terus Mbak Amel nggak tahu Mbak Amel gimana? Mohon maaf, Ibu, bisa diulangi? Mohon maaf, Bu Ainis, bisa diulangi pertanyaannya? Halo Mbak Amel, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa, Ibu. Mohon tolong diulangi pertanyaannya, Ibu. Ya, menurut Mbak Amel, bagaimana respon Mbak Amel ketika misal ada seorang customer mungkin tanya sama Mbak Amel, tapi Mbak Amel nggak tahu jawabannya nih. Kira-kira solusi Mbak Amel seperti apa? Baik, jika ada customer yang bertanya tentang suatu informasi kepada saya, tetapi saya kurang paham terkait informasi itu, jika memungkinkan, saya akan bertanya dengan rekan kerja saya. Tapi jika rekan saya tidak tahu ataupun tidak memungkinkan untuk bertanya kepada orang lain, saya akan meminta customer itu untuk menunggu dan akan saya tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Iya, Mbak Salma mungkin bisa dilanjutkan pertanyaannya? Baik, Mbak Amel. Coba ceritakan bagaimana cara Mbak Amel menangani pelanggan yang tidak senang pelayanan yang perusahaan kami berikan. Mohon maaf Ibu, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana saya menangani pelanggan yang tidak senang dengan pelayanan kita? Iya, baik. Gitu Ya. Mbak Amel. Ya, baik. Sikap saya dalam menangani pelanggan yang kurang puas terhadap pelayanan saya, yaitu dengan berempati kepada perasaan pelanggan tersebut. Jadi saya akan memposisikan diri sebagai pelanggan tersebut, di mana posisi pelayanan yang tidak pelanggan tersebut sukai.
Kemudian dari hal itu, saya akan melakukan sedikit analisis dan kemudian akan menyampaikan bagaimana kebijakan perusahaan yang seharusnya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Kemudian, apa yang akan Anda lakukan untuk mengendalikan emosi atau amarah Anda yang muncul saat melakukan tugas sebagai customer service? Ya, untuk mengendalikan amarah saya atau emosi saya, itu saya biasanya menggenggam tangan saya dengan erat-erat sampai terasa sakit, sehingga rasa sakit itu melupakan saya akan amarah saya. Jadi emosi saya akan lebih terkendali ketika saya dapat melampiaskan amarah saya ke suatu hal, yaitu dengan menggenggam tangan saya erat-erat. Kemudian, berapa gaji yang Mbak Amel harapkan dari perusahaan kami, Mbak? Baik, untuk masalah gaji, saya sempat riset beberapa saat yang lalu bahwa gaji dari customer service itu rata-rata adalah 6 juta per bulan di Indonesia. Namun untuk gaji awal saya yang dikombinasikan juga dengan kebutuhan yang saya butuhkan, saya menginginkan gaji sekitar 4 juta per bulan. Tentu saja saya akan memberikan kinerja saya dengan maksimal sesuai dengan gaji yang saya dapatkan. Baik, Mbak Amel. Mungkin bisa dilanjut dari Mbak Alivia. Baiklah Mbak Amel, saya rasa ini cukup. Sebagai penutupnya, silakan Anda berikan closing statement Anda. Baik, saya adalah orang yang tekun, bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan yang sesuai dengan posisi yang perusahaan ibu semua butuhkan. Jadi jika saya diterima di perusahaan ibu, saya akan melakukan kinerja saya dengan semaksimal mungkin, memberikan semua yang saya bisa, dan juga saya akan memastikan bahwa ibu atau perusahaan ibu tidak akan kecewa menerima saya. Terima kasih. Baiklah Mbak Amel, kami rasa cukup. Terima kasih sekali atas. Baiklah Mbak Amel. Dulu sama. Baiklah Mbak Amel, kami rasa cukup untuk interview kali ini. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui email ke email pribadi Mbak Amel ya. Ya Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Amel. Selamat pagi Ibu. Dipersilakan. Terima kasih juga.